Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pasar monopoli dan menjelaskan mengenai studi kasusnya. Namun sebelum memulai materi pada kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Reni Retno Maharani, Afifa Lutfiati, Tri Mulyaningsi, Fernanda Kulitana Gowea, saya sendiri, Agustina Haya Fauzia, Devi Agustina, Makfira Sabrina, Dodi Darmawan, dan yang terakhir Muhammad Fadil Zainaki. Kita langsung ke slide yang pertama, yaitu mengenai pengertian monopoli. Monopoli merupakan suatu keadaan atau bentuk pasar yang hampir tanpa persaingan, baik dalam hal kualitas dan kuantitas barang atau jasa maupun dalam hal harga. Pasar monopoli hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, definisi monopoli yaitu suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, diatur dalam pasal 1 ayat 1. Kita lanjut pada slide kedua. Monopoli yang menghambat persaingan adalah monopoli yang melakukan penyimpangan struktur pasar karena menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar, dan menyalahgunakan kekuatan pasar guna menyingkirkan para pesaing keluar dari arena pasar. Setelah itu, maka dengan bebas pelaku usaha tersebut melakukan kontrol atas harga. Monopoli jenis ini memiliki potensi pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam. Kerugian masyarakat tersebut dinamakan dead weight loss. Selanjutnya mengenai jenis-jenis monopoli. Jenis-jenis monopoli dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, monopoli yang terjadi karena dikehendaki oleh undang-undang atau monopoli by law. Pasar monopoli ini terbentuk akibat adanya hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya, hukum dibuat untuk melindungi pasar tersebut dari persaingan pasar. Dan produk yang dilindungi biasanya merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Sehingga negara yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya berusaha untuk menguasai pasar tersebut dengan membuat undang-undang. Kemudian yang kedua, monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat. Pasar monopoli alamiah tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Biasanya pun terjadi karena satu penjual sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada, atau bisa juga disebabkan karena faktor alam. Yang ketiga, monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kolusi antara pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Umumnya, monopoli ini berkaitan erat dengan para pemburu renten ekonomi yang mengganggu keseimbangan pasar. Selanjutnya yang keempat, monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku tidak jujur. Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan modal yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para pesaing yang ada. Unsur-unsur yang ada mempengaruhi perilaku para pelaku usaha tersebut. Manifestasinya dalam praktik bisnis sehari-hari. Praktik harus yang bersifat anti persaingan dan tidak jujur tersebut dapat dilakukan dengan secara sendiri atau bekerjasama dengan para pelaku usaha lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, memiliki satu penjual sebagai pengambil keputusan harga dengan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada persaingan dalam dagangannya. Yang ketiga,
Pedagang lain tidak bisa masuk karena adanya suatu hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Yang keempat, jenis barang yang diperjualbelikan hanya satu macam. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Yang keenam, pasar monopoli merupakan industri satu perusahaan. Yang ketujuh, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip yang disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang kedelapan, dapat mempengaruhi penentuan harga secara mutlak. Yang kesembilan, kurang diperlukannya promosi iklan. Yang selanjutnya, kelebihan pasar monopoli. Sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi membuat perusahaan monopolis tidak memerlukan banyak uang untuk melakukan iklan atau promosi agar pembeli dapat membedakan produknya. Yang kedua, tambahan penjual dapat membuat produksi tidak mencapai skala ekonomi sehingga monopoli akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi sebuah produk atau jasa. Yang keempat, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat dengan menggunakan pasar monopoli. Yang terakhir, melindungi hak kekayaan individu, adanya hak paten dan hak cipta, sehingga penjual atau perusahaan dapat leluasa berkuasa mempraktikkan monopoli di dalam pasar dan mendorong dilakukannya inovasi pengembangan produk. Yang selanjutnya, kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi sehingga memungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Yang kedua, kemungkinan perusahaan bisa mengurangi atau menetapkan harga jualnya sehingga perusahaan tidak memberikan layanan secara optimal dan efisien. Yang ketiga, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain walaupun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Yang keempat, konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kebutuhan terpusat di produsen. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu atau beberapa penjual dengan banyak konsumen. Sehingga dalam praktiknya pelaksanaan monopoli tidak hanya dapat memberikan banyak keuntungan, tetapi juga bisa menyebabkan kerugian bagi pembeli. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli. Perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Hambatan dikelompokkan menjadi hambatan teknis dan hambatan legalitas. Yang pertama yaitu hambatan teknis. Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Yang kedua yaitu tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang menurun. Makin besar skala produksi, biaya marginal makin menurun, sehingga biaya produksi per unit makin rendah. Yang ketiga yaitu perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya produksi. Kemudian, hambatan legalitas. Yang pertama yaitu undang-undang dan hak khusus. Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis yang tidak efisien. Hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak monopoli. Di Indonesia, badan-badan usaha milik negara banyak yang memiliki daya monopoli karena undang-undang sehingga mereka memiliki hak khusus untuk mengelola industri tertentu. Hak khusus tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi juga oleh satu perusahaan kepada perusahaan lainnya.
Di Indonesia, beberapa bentuk konkretnya adalah agen tunggal, importir tunggal, lisensi, dan bisnis waralaba. Yang kedua yaitu hak paten atau hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan hukum mengakibatkan inefisiensi. Hak paten atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan kemampuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknik. Seorang yang mempunyai kemampuan menulis yang baik memiliki hak monopoli atas bukunya bila mengurus hak cipta. Kemudian seseorang yang menemukan resep masakan atau ramuan obat memiliki hak monopoli atas penemuannya bila mengurus hak paten. Selanjutnya, penguasaan pasar yang dilarang dalam persaingan usaha. Penguasaan pasar merupakan keinginan dari sebagian besar pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki potensi yang positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Penguasaan pasar yang cukup besar oleh pelaku usaha biasanya menjadi perhatian bagi penegak hukum persaingan usaha untuk mengawasi perilaku pelaku usaha tersebut dalam pasar. Karena penguasaan pasar yang besar biasanya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertujuan agar dia tetap menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun ketentuan larangan terhadap kegiatan penguasaan pasar diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21. Berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, dari ketentuan pasal 19 tersebut, maka kegiatan penguasaan pasar yang dilarang sebagai berikut. Yang pertama, menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, atau membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan. Yang keempat, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Untuk selanjutnya, penyalahgunaan posisi dominan dalam persaingan usaha. Perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam suatu industri disebut sebagai perusahaan dominan. Perusahaan dapat memiliki posisi dominan jika memiliki kendali atas pasar di mana perusahaan tersebut beroperasi dan memiliki pesaing yang tidak signifikan. Sebuah perusahaan bisa memiliki posisi dominan dalam suatu industri karena memiliki keunggulan bersaing seperti halnya dalam hal ukuran, pengakuan nama perusahaan, dan sumber daya. Dengan adanya penyalahgunaan pelaku usaha dominan di pasar, maka dipastikan terjadi peningkatan tingkat konsentrasi di suatu industri yang menjadi indikasi peningkatan market power pelaku usaha dalam industri tersebut. Peningkatan market power memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga. Dapat diindikasikan dengan tingginya harga jual produk relatif dengan produk substitusi relatif dengan biaya produksi dan tingginya margin keuntungan pelaku usaha di pasar bersangkutan. Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang umum terjadi dalam persaingan usaha. Yang pertama, menetapkan harga yang berlebihan. Kedua, menetapkan harga diskriminasi, menetapkan syarat keterhubungan barang, kemudian menolak untuk bertransaksi, menetapkan harga rendah, menaikkan biaya pesaing, pengekangan vertikal, dan penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual atau haki. Selanjutnya, selain penguasaan pangsa pasar yang besar, indikasi awal yang dapat dijadikan acuan dalam deteksi penyalahgunaan posisi dominan adalah 1. Harga yang cenderung bergerak naik tanpa fluktuasi sama sekali. 2. Laba perusahaan-perusahaan yang menguasai pangsa besar sangat tinggi di atas normal. Selanjutnya, penyalahgunaan posisi dominan dapat dicegah melalui beberapa hal berikut. 1. Deregulasi atau penghilangan rintangan yang menghambat pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar. Kebijakan ini secara tak langsung mendorong persaingan menjadi lebih terbuka dan memberikan keseimbangan yang sama bagi semua pihak untuk masuk ke pasar. 2. Pemantauan secara terus-menerus dan intensif oleh KPPU terhadap pelaku usaha pemegang posisi dominan.
3. Peran aktif konsumen dan LSM organisasi non-pemerintah dalam memantau perilaku pelaku usaha pemegang posisi dominan. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus pada kasus PT Carrefour Indonesia dan keputusan KPPU. Kasus PT Carrefour sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu salah satu aksi perusahaan yang cukup sering dilakukan adalah pengambil alihan atau akuisisi. Dalam sidang KPPU tanggal 4 November 2009, Majelis Komisi menyatakan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 25 Ayat 1 huruf A UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pasar. Sedangkan Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat ketentuan terkait dengan posisi dominan. Sedangkan Majelis Komisi menyebutkan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan, perusahaan itu pangsa pasar perusahaan retail itu meningkat menjadi 57,99% yang terjadi pada tahun 2008 pasca mengakuisisi Alfa Retail Indo. Pada 2007, pangsa pasar perubahan ini sebesar 46,30%, sehingga hukum memenuhi kualifikasi menguasai pasar dan mempunyai posisi dominan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan pemeriksaan, menurut Majelis KPPU, penguasaan pasar dan posisi dominan ini disalahgunakan kepada para pemasok dan meningkatkan dan memaksakan potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema trading terms. Pasca akuisisi Alfa Retail Indo, sambungannya potongan trading terms kepada pemasok meningkat dalam kisaran 13% sampai dengan 20%. Pemasok menurut Majelis Komisi tidak berdaya menolak kenaikan tersebut karena nilai penjualan pemasok di Carrefour cukup signifikan.